Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang teknologi Bluetooth. Ya, Bluetooth ini adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang memiliki jangkauan yang terbatas, digunakan untuk bertukar data antar perangkat dan perangkat mobile tentunya dengan jarak pendek menggunakan gelombang radio UHF yang digunakan juga di bidang industri, bidang sains, dan bidang medis dengan frekuensi 2,4 sampai dengan 2,4585 GHz. Konsep awalnya adalah karena teknologi ini menggunakan ad hoc networking, ya, memungkinkan perangkat yang memiliki Bluetooth tersambung dengan perangkat lain dengan jangkauan yang terbatas. Disebut ad hoc dan karena bentuk secara spontan, ya, spontan antara dua atau lebih perangkat tanpa tergantung dengan jaringan seperti access point, router, dan yang lainnya. Sejarahnya, ide awalnya dari Bluetooth ini adalah alternatif koneksi yang tanpa kabel dari RS-232 kabel data. Nah, dengan kebutuhan tersebut akhirnya diperkembang menjadi kebutuhan jaringan tanpa membutuhkan infrastruktur yang mapan. Akhirnya muncul namanya Personal Area Network atau kita sebut PANS. Proyek pertama kali MCLink Ericsson tahun 1994 mendefinisikan standar untuk PANS dan memungkinkan komunikasi antar ponsel menggunakan media radio dengan berdaya rendah dan biaya yang rendah. Kemudian mengubah nama tadi menjadi Bluetooth yang asal dari Harald Blåtand, anak dari Raja Denmark. Sejarah Bluetooth berikutnya adalah pada Mei 1998 perusahaan IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba menggabung dengan Ericsson untuk membentuk namanya grup minat khusus Bluetooth East IG, yang bertujuan untuk mengembangkan standar untuk PAN. Walaupun pada tahun yang sama IEEE telah menyetujui standar yang berbasis Bluetooth tadi bernama IEEE 802.151 untuk Wireless Personal Area Network (WPANS). Nah, ini juga tapi tetap dipegang oleh SIG untuk mengembangkan selanjutnya. Rilis pertama tahun yang sama, tapi masih cukup rumit ya menggunakan. Tahun 99 keluar produk pertama untuk di mass market itu sebagai hands-free mobile device, ya, bentuknya gambarnya seperti ini. Ya, Oktober 2001 memperbarui dan rilis versi 1.1, ya. Ini lebih mudah, ya, dan lebih aman, ya. Ya, menggunakan hardware yang tambahan lagi. Versi 2 keluar lagi dengan adanya non-hopping narrowband channel, jadi memperbanyak lagi dan membuat informasinya tidak dienskripsi secara umumnya, sehingga lebih cepat lagi dan memiliki kapasitas multiple speed. Ya, ini sekarang terakhir adalah versi 5.2 6 Januari 2020. Logonya seperti ini. Nah, perkembangan dari tadi SIG, ya, pertamanya adalah Ericsson, Intel, IBM, Nokia, dan Toshiba. Berikutnya bergabung namanya Tricom, iGree, Microsoft, Motorola. Saat ini udah 30.000 anggota lebih. Tujuannya adalah akses paten dan teknologi perusahaan anggota lain lebih mudah aksesnya. Terus standarisasi, jadi harus ada pengujian kalau ada teknologi baru. Semua informasi dibagikan untuk memajukan teknologi. Ya, keanggotaannya ada 3 tingkatan: promotor, ini berbayar, rekanan itu berbayar, adapter itu gratis. Nah, promotor tertinggi tapi non terbatas semua teknologi, jadi nanti bisa memproduksi juga. Adapter hanya pemakai, ya. Penggunaan Bluetooth ini semakin meningkat sejak kemampuannya untuk menawarkan struktur seragam untuk berbagai perangkat, konsumsi daya yang rendah, konferensi interaktif dengan, jadi istilahnya kita bisa saling bicara, membuat konferensi tapi jangan jangkauan pendek, ya. Mencakup juga udah peralatan yang lebih luas, ya. Bisa difungsikan sebagai file transfer. Nah, teknologi Bluetooth
dari sisi jaringan, Bluetooth adalah paket base protokol dengan master slave arsitektur. Nah, satu master dapat berkomunikasi dengan 7 slave ya, di dalam sebuah jaringan Piconet kan saya. Piconet adalah jaringan terbentuk bila 2 atau lebih dari perangkat Bluetooth komunikasi sama yang lain. Ya, komunikasinya point to point dan point to multi point. Nah, master tadi bertanggung jawab untuk kontrol transmisi dengan membagi jaringan sebagai rangkaian slot waktu dengan anggota dengan menggunakan sistem time division multiplexing. Nah, Piconet itu memiliki karakteristik adalah slot waktu yang berbagi perangkat atau frekuensi untuk hopping perangkat antar perangkat ditentukan oleh jam atau bit address yang unik dari master. Master yang menentukan slotnya waktu berdasarkan jam per detiknya. Setiap perangkat mendapat komunikasi secara bersamaan dengan 7 perangkat lain di satu Piconet. Piconet mendirikan dinamis, jadi keluar masuk otomatis, nggak usah pusing-pusing. Tidak ada hubungan langsung antara slave dan semua, jadi tidak ada, tapi data dasarnya ada ke master dulu ya. Jadi hanya master to slave, slave to master. Nah, slave boleh mengirimkan data setelah data-data yang ada udah terpolling ke master ya. Nah, transmisi dimulai berdasarkan slot waktu slave master setelah polling tadi data udah terconnect dengan master. Sebuah perangkat bisa menjadi anggota dari 2 lebih Piconet, melompat dari satu Piconet ke Piconet yang lain ya. Nah, cuman tetap slot transmisi waktunya tetap diatur oleh master dari masing-masing Piconet. Dapat menjadi slave dalam satu Piconet dan menjadi master di Piconet lain, tapi tidak menjadi master dari satu atau lebih dari satu Piconet, hanya satu Piconet. Perangkat Piconet berdekatan menyediakan jembatan untuk mendukung koneksi dengan Piconet yang lain yang deketan ya, yang akan membantu namanya scatternet. Nah, ini secara gambar seperti ini scatter, ini ada yang bersinggungan dalam logikal seperti ini. Ada yang menjadi master ya, antar master bisa juga seperti itu. Nah, beroperasinya kalau kita menggunakan spektrum 2,4 sampai 2,480 ya, dengan lebar bandwidth bawahnya 2 MHz, atasnya 3,5 MHz. Nah, ini band frekuensinya standar global industri yang dipakai oleh industri bidang industri, sains dan medis tanpa lisensi, tapi tetap setiap ada regulasinya setiap di pemerintahan. Nah, menggunakan teknologi yang radio yang disebut frekuensi hopping spektrum, jadi bisa berkeliling di frekuensi tadi. Membagi data ke dalam satu paket, menstruasikan paket pada salah satu 79 saluran Bluetooth. Ya, bandwidthnya seperti ini, memiliki satu, jadi setiap saluran satu bandwidth ya, memiliki 1 data MHz. Nah, versi kedua udah 3 sampai 3 MHz. Menggunakan full duplex signal, jadi 2 arah ya. Kemudian spektrum tadi, wireless mentransfer data melalui udara dengan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan spektrum teknologi. Memungkinkan untuk beberapa user menggunakan pita frekuensi yang sama secara bahasan karena ada disebar ya. Jadi pengembangan dari CDMA ya, untuk urutan kode yang unik ya. Nah, kemudian kenapa menggunakan SSD? Karena bisa membatasi interferensi internal antara komunikasi radio. Spektralnya berenergi rendah, tidak menggunakan pemancar yang luar biasa lah. Jadi bisa membagi sampai 1600 lompatan per detik ya. Nah, ini noise-nya lebih kecil ya. Sehingga kalau lompatannya lebih cepat sehingga tidak gampang disadap ya, pindah-pindah. Nah, ini adalah spesifikasinya. Nah, Bluetooth itu terbagi dengan kelas ya, ada beberapa kelas ya. Perangkat kelas 1 itu kurang dari 10 meter. Ini biasanya kita ada perangkat yang harus dekat sekali. Kelas 2 adalah sekitar 10 meter. Nah, biasanya kita gunakan yang di handphone dan sebagainya rata-rata kelas 2. Nah, kelas 3 ini sampai 100 meter lebih ya.
Ini secara arsitektur seperti ini, secara arsitektur seperti ini, jadi ada perangkat radionya, ada baselink management control di prosesornya. Nah, secara arsitektur sebuah radio ada baselink management. Fungsinya menghubungkan perangkat keras dengan radio baseband processing ya, atau protokol fisik. Link manager aktivitas protokol tingkat tinggi, jadi hubungkan ke logical. Nah, ini secara teknologi, secara arsitektur layer, dalam bentuk layer seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat definisi masing-masing layer seperti ini ya. Jadi base ini lapisan menghubungkan antara radio dan perangkat yang membentukkan menjadi bentuk piconet. Terhadap link up antar perangkat prosedur LMP, manajer kontrolnya, antar muka yang di atasnya ya. Tingkat tinggi SD portal, F communication, THC. Kemudian kalau yang diadopsi ini biasa yang digunakan layer-layer di protokol di komunikasi atau jaringan menggunakan seperti ini. Kemudian menggunakan WAP untuk presentationnya ya. Ini bila kita hubungkan antara arsitektur layernya Bluetooth dengan OSI layer, bentuknya adalah seperti ini ya. Bisa cari referensinya dan kita definisikan dari layer. Nah, secara teknologi security-nya ya, Bluetooth ini hanya menggunakan pertama adalah authentication-nya menggunakan password ya, PIN. Terus nanti ada encryption-nya. Encryption-nya berdasarkan password tadi. Terus kenapa kita gunakan Bluetooth ya? Ya, mudahnya adalah menambahkan koneksi antar perangkat tanpa kabel ya. Contohnya ya, kalau kita gunakan Bluetooth keyboard atau mouse ya, sederhana. Nah, ini kalau ini menggunakan kelas 1 saja karena jaraknya pendek sekali ya, koneksi PDA atau network semua device ya, tidak udah meninggalkan koneksi infrared lah ya. Demikian dari teknologi Bluetooth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.